YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa di bulan Ramadan atau ketika kita sedang berada di dalam nuansa ibadah di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang bisa menggoda dan memalingkan kita dari fokus beribadah di bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita tergoda untuk meninggalkan puasa Ramadan. Karena ada beberapa orang mungkin yang dia sedang tidak berpuasa, dia makan di hadapan kita dan seterusnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tergantung keimanan, tidak bisa. Karena biar bagaimanapun, satu kondisi, satu keadaan sangat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Perlu sama-sama kita ketahui, oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu bisa terpengaruh dengan agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa yang dia hendak jadikan teman. Maka apabila kita misalnya memiliki teman yang dia meninggalkan puasa Ramadan dan dia melakukan itu di depan kita, sangat mungkin kita akan terpengaruh. Begitu juga misalnya godaan yang lain adalah godaan meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Sebagian orang berkata bahwa hanya sunnah ini. Sehingga sebagian orang atau bahkan banyak orang dia melakukan sholat tarawih hanya beberapa malam saja. Tapi setelah itu dia meninggalkannya. Saudaraku, perlu sama-sama kita ketahui bahwa menunaikan ibadah sunnah di bulan Ramadan memiliki keutamaan. Bahkan sebagian para ulama katakan keutamaannya sama seperti menunaikan ibadah sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya terdahulu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan siapa orang yang salat malam bulan Ramadan, tarawih, karena iman, karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang terdahulu. Perhatikan, yang satu puasa Ramadan fardu, diampuni dosa yang terdahulu. Salat sunnah, diampuni dosanya terdahulu. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sama. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan ibadah sunnah. Yang ketiga, godaan yang ketiga adalah godaan kita menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Sebagian orang menyibukkan diri dengan main game misalnya. Sebagian lagi menyibukkan diri dengan hal-hal sia-sia yang lainnya. Seperti menghabiskan waktu sehabis asar dengan terlampau berlebihan, ngabuburit, dan seterusnya. Padahal itu adalah waktu-waktu yang sangat utama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara godaan-godaan yang ada di bulan Ramadan. Kita jadi meninggalkan yang fardu, dan ini tentu yang sangat berdampak besar dan sangat berbahaya. Yang kedua, kita meninggalkan ibadah yang sunnah, padahal begitu besar keutamaannya. Yang ketiga, kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas lain, sehingga kemudian akhirnya kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang semestinya kita gunakan berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia begitu saja. Mari sama-sama kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa menggoda dan memalingkan kita dari fokus ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.